Melayani. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Permintaan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di dalam kerajaan surga adalah hak yang sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah Bapa. Artinya, kehendak Bapa tidak dapat dituntut oleh siapapun. Dalam pengajarannya, Yesus juga menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia adalah untuk melayani, bukan dilayani, bahkan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ketika Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum," hal itu sungguh digenapi dalam diri Yakobus, anak Zebedius, yang wafat sebagai martir dibunuh oleh Raja Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Ia merupakan rasul pertama yang mengalami kemartiran. Meskipun saudaranya, Yohanes, tidak mengalami kemartiran, namun ia pun ikut ambil bagian dalam penderitaan gurunya. Yakobus dikenal memiliki iman yang teguh dan merupakan salah satu dari 3 murid terdekat Yesus bersama Yohanes dan Petrus. Ia menjadi pengikut yang setia hingga akhir hayatnya. Salah satu sosok yang menarik dan sangat saya kagumi adalah almarhum Paus Fransiskus. Ia adalah pemimpin yang sederhana dan rendah hati yang melayani semua orang tanpa pandang bulu. Meskipun memiliki kuasa dan berbagai fasilitas duniawi, beliau tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, apalagi menuntut kesetaraan dengan Allah. Ia hanya menjalankan perannya sebagai wakil Tuhan di dunia, melayani Tuhan dan sesama dengan kasih yang tulus dan inklusif. Sebagai pengikut Kristus yang terpanggil untuk melayani di gereja, kita kerap merasa telah berbuat banyak, lalu jatuh dalam kesombongan dan bersikap menuntut kepada Tuhan. Kita seringkali memilih-milih pelayanan sesuai kenyamanan pribadi. Dengan meneladani Yesus dan almarhum Paus Fransiskus, kita diajak untuk menjadi pelayan yang sejati, melayani tanpa pamrih, terlebih bagi mereka yang paling membutuhkan.
Kesederhanaan dan kerendahan hati adalah kunci untuk menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Dengan demikian, citra Allah akan tampak dalam diri kita melalui hidup sehari-hari, dan nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Allah Bapa di surga, tuntun kami agar dapat meneladani Engkau dengan lebih mengutamakan melayani daripada dilayani, terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Amin.